Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Eh, Mudah-mudahan tidak bosan ya dengan saya. Kembali lagi dengan saya Eri. Pada malam hari ini kita akan eh, melanjutkan sesi edukasi di kelas Slim Marathon. Nah, pada topik pada malam hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur utama dari nutrisi pembentuk tubuh manusia. Nah, jadi kita akan belajar kali ini yang benar-benar mungkin kalau misalnya tidak kenal sama hal ini akan membuat teman-teman itu menghindari yang namanya lemak. Ya, jadi kita akan belajar, eh, kita akan kupas tuntas tentang apa itu lemak ya teman-teman ya. Jadi ketika kita lagi program turun berat badan, hal yang paling dihindari adalah yang namanya lemak. Padahal lemak itu merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi seberapa pentingnya tubuh kita itu membutuhkan lemak, nanti akan kita kupas tuntas di sesi kali ini. Oh ya, hari ini kita telah mendapatkan yang namanya Leader of the Labs ya. Teman-teman, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah berhasil memimpin di putaran hingga hari ketiga ini ya. Mudah-mudahan hasil penurunan berat badan teman-teman akan berlanjut terus dengan hasil yang sesuai kita inginkan sampai ke hari ke yang 10. Oke, kita akan mulai ya apa itu lemak. Nah, jadi sebenarnya lemak itu adalah nutrisi yang utama, sama halnya seperti yang kita pelajari di sesi edukasi hari pertama dan hari kedua, yaitu karbohidrat dan protein. Nah, jadi lemak ini juga sangat dibutuhkan oleh tubuh. Walaupun lemak yang dibutuhkan oleh tubuh ini hanya sedikit yang ada di dalam pola makan kita sehari-hari. Nah, lemak ini memenuhi kebutuhan energi kita ya teman-teman ya. Baik, mengapa kita membutuhkan lemak? Nah, ini dia ya. Jadi ketika teman-teman membutuhkan lemak dalam jumlah sedikit itu, fungsinya buat apa? Nah, yang pertama adalah ini untuk membantu absorpsi atau penyerapan vitamin larut lemak. Oke, dan juga lemak ini juga berfungsi menjaga kesehatan sel tubuh. Dan berikutnya lagi, lemak itu juga berfungsi untuk mendukung fungsi otak dan saraf. Wow, jadi ini fungsinya juga sangat luar biasa juga ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang yang jadi pertanyaan, di mana saja sih sumber lemak yang bisa kita temukan, yang bisa kita temui? Nah, jadi apa saja ciri-ciri makanan yang mengandung lemak? Nah, nanti akan kita pelajari nanti. Mana yang lemak yang baik yang kita konsumsi, mana yang lemak yang seperti yang teman-teman sering itu ya takut gitu loh. Aduh, makan lemak, makan lemak. Oke ya. Nah, makanan yang mengandung lemak ini ada pada di daging, ikan, unggas, itu ayam, bebek ya gitu loh. Terus juga ada produk olahan susu, kecuali yang non-fat ya, itu tidak ada lemaknya. Dan itu juga ada di minyak, mentega, margarin gitu ya, kacang-kacangan, biji-bijian. Nah, juga itu ada mengandung yang namanya lemak. Gandum dalam jumlah kecil ada juga lemaknya di sana. Dan makanan-makanan lain yang mengandung lemak tersembunyi. Nah, apa sih lemak tersembunyi itu? Pada tahu nggak? Lemaknya nyempil atau apa dia? Ngintip-ngintip dia ya. Oke, luar biasa. Nah, ini dia namanya lemak tersembunyi. Nah, lemak tersembunyi itu biasa kita temukan di dalam kue seperti muffin, cake, sama cookies ya atau biskuit. Nah, yang berikutnya lagi ada di dalam snack, chips sama crackers. Nah, saus dan salad dressing itu merupakan salah satu lemak tersembunyi, gitu ya. Dan makanan-makanan yang digoreng. Nah, jadi teman-teman ketika kita konsumsi makanan yang digoreng kayak seperti bakwan, gitu, fried chicken, gitu ya. Semuanya itu mengandung lemak yang tersembunyi. Nah, seperti apa sih lemak tersembunyi itu? Ya akan kita lihat ya sesinya berikutnya. Dan berikutnya lagi ini adalah asam lemak tidak jenuh. Apakah asam lemak tidak jenuh itu? Dan kira-kira asam lemak tidak jenuh itu baik atau tidak kita konsumsi? Nah, ini dia. Nah, ciri-ciri asam lemak tidak jenuh itu bentuknya itu cenderung lembek atau cair di suhu ruangan.
dan berasal dari lemak nabati. Nah, jadi asam lemak tidak jenuh ini lebih sehat daripada asam lemak jenuh. Nah, jadi jangan kebalik ya teman-teman ya. Yang bagus itu adalah asam lemak tidak jenuh. Kalau asam lemak jenuh, nah itu kebalikan dari ini. Oke ya. Nah, apa itu asam lemak jenuh? Nah, asam lemak jenuh itu ciri-cirinya ketika di dalam suhu ruangan bentuknya padat gitu loh. Mengendap ya. Mungkin teman-teman pernah ya ngelihat kuah bakso gitu ya, ketika uh, udah lama-lama atau di dalam ruangan itu lama-kelamaan kok makin mengendap, mengental. Kadang-kadang itu juga mengeras gitu loh permukaannya ya. Nah, itu juga menandakan bahwa kandungan di dalam kuah bakso itu banyak sekali yang namanya asam lemak jenuh. Dan itu biasanya itu berasal dari lemak hewani. Nah, sebaiknya teman-teman membatasi asupan lemak jenuh ini ya. Oke. Dan kita akan belajar tentang lemak esensial ya, yaitu omega 3 dan omega 6. Nah, apa itu omega 3? Apa itu omega 6? Nah, ini dia ya teman-teman. Asam lemak esensial omega 3. Nah, ini banyak ditemukan di seafood ya. Terus juga terdapat di beberapa makanan sumber nabati. Jadi kalau misalnya teman-teman senang ya mengkonsumsi ikan-ikan laut gitu loh, itu banyak sekali mengandung omega 3. Dan beberapa produk Herbalife itu juga memiliki yang namanya produk gitu loh yang mengandung asam lemak esensial omega 3, yaitu namanya Herbalife Line, yaitu berasal dari ikan di dasar laut ya teman-temannya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan berikutnya lagi kita akan mengenal gitu yang namanya asam lemak esensial omega 6. Nah, ini dia ya. Asam lemak omega 6 ini dia itu ada dua ya teman-temannya. Ada berasal dari sumber yang sehat dan ada pula yang berasal dari sumber yang tidak sehat. Nah, teman-teman bisa melihat ya pada gambar bahwa kalau yang sumber yang sehat ini berasal dari jagung, dari gandum, telur, ya, kacang-kacangan gitu loh. Dan sumber yang tidak sehat itu bisa aja dari ya daging ya, terus kue, cake, sama kentang goreng. Nah, jadi ketika teman-teman mengkonsumsi asam lemak omega 6 dari sumber yang tidak sehat, itu nanti efek ke dalam tubuh kita itu menjadi kurang baik ya teman-teman ya. Dan bagaimana kalau misalnya tubuh kita ini mengalami terlalu banyak omega 6 dan kekurangan omega 3 ya, namanya tidak seimbang, itu nanti akan menjadi dampak yang tidak baik buat tubuh kita. Ya namanya terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh kita nanti akan menghambat fungsi atau kinerja organ-organ di dalam tubuh kita ya. Oke. Nah, jadi di sini kita sarankan untuk menyeimbangkan gitu loh sumber lemak yang ada di dalam asupan makanan kita. Nah, jadi kita sarankan untuk mengurangi yang namanya konsumsi omega 6 dan meningkatkan konsumsi omega 3. Nah, jadi teman-teman saya harap teman-teman paham ya itu ya bagaimana caranya mendapatkan sumber-sumber lemak-lemak sehat tadi. Oke, kita berlanjut lagi kepada slide berikutnya, yaitu adalah seimbangkan asam lemak esensial untuk menjaga kesehatan. Nah, ini dia ya teman-teman, selalulah mencari gitu loh sumber omega 6 itu yang baik-baik saja ya. Karena lemak esensial ini sangat dibutuhkan dalam jumlah seimbang untuk mendukung kesehatan tubuh kita. Oke, dan ini dia ya pilihan-pilihan lemak sehat teman-teman bisa dapatkan dari sumber-sumber berikut ini. Ini tadi ya yang saya jelaskan bahwa Herbalife telah mengeluarkan yang namanya produk yang sangat luar biasa, itu namanya Herbalife Line. Memiliki kandungan yang sangat luar biasa sekali, yaitu kandungan omega 3 ya. Wah, ini kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi 1 butir sehari saja, teman-teman udah nggak usah khawatir lagi tentang saya udah cukup nggak ya omega 3 saya itu udah tercukupi semuanya. Jadi tidak perlu teman-teman mencari yang namanya kayak alpukat, ikan salmon, terus sayur-sayuran, minyak zaitun gitu ya, semuanya sudah ada di dalam
Herbalife Land, dan itu sudah termasuk. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin cari tahu lagi tentang produk Herbalife Land, silakan teman-teman hubungi kapten atau sponsor teman-teman. Oke? Dan sebenarnya seberapa banyak sih lemak yang kita butuhkan di dalam tubuh kita ini? Nah, jadi di sini kita sudah mempelajari ya. Di hari pertama kita sudah belajar tentang karbohidrat. Di hari yang kedua kita sudah pelajarin tentang protein, dan yang hari ini kita sedang belajar tentang lemak. Nah, jadi seberapa banyak lemak yang dibutuhkan? Jadi kita di sini memiliki yang namanya falsafah nutrisi seimbang dari Herbalife. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Jadi di sini kita memiliki nutrisi seimbang dari Herbalife, yang mana di sini Herbalife menyarankan kepada kita semua itu mengkonsumsi 40% karbohidrat, 30% protein, dan 30% lemak. Nah, jadi inilah komposisi yang sangat bagus sekali yang bisa diberikan untuk tubuh kita. Nah, jadi ya di sini teman-teman bisa melihat gitu ya, 40% dari makanan dan suplemen, semuanya dari makanan dan suplemen, dan suplemen. Nah, jika teman-teman merasa asupan makanan-makanan kita sehari-hari ini belum cukup gitu loh. Nah, itu tidak ada salahnya teman-teman untuk mengkonsumsi suplemen, karena zaman sekarang ini gitu loh, kualitas makanan kita gitu loh, itu jauh sekali gitu loh, berbeda dibandingkan zaman-zaman dulu gitu loh. Yang mana kayak semacam beras gitu ya, beras itu kualitasnya juga tidak sebaik yang dulu ya. Jadi di sini ya teman-teman ya, karbohidrat 40%, protein dan lemak masing-masing 30%. Nah, jadi inilah akan menjadikan tubuh kita itu seimbang 100%. Oke. Dan ini perlu teman-teman pahami ya, bahwa kandungan lemak walaupun sedikit itu sama setaranya gitu loh. Nah, contohnya di sini ya, lemak mengandung kalori lebih banyak gitu ya. Nah, 1 sendok makan minyak zaitun dan 2 buah wortel itu sama-sama 45 kalori. Nah, kira-kira kalau misalnya kita menelan 1 sendok minyak zaitun dibandingkan dengan 2 buah wortel, kira-kira kenyang mana? Saya rasa sih 1 wortel aja kita makan itu belum tentu kita bisa habiskan ya, gitu ya. Jadi artinya begini loh teman-teman, kalorinya sama tetapi rasa kenyang yang masuk ke dalam tubuh kita itu jauh lebih lama ya. Jadi ini dia yang harus teman-teman perhatikan ya. Nah, ini dia juga ya, hati-hati dengan lemak tersembunyi. Nah, lemak tersembunyi ini dalam takaran sendok teh. Nah, ini sendok teh ya, bukan sendok nasi. Nah, contohnya ini ya. Nah, yang di atas itu kayak semacam salad, itu lemaknya mengandung 3 sendok teh. Dan pizza itu mengandung 5 sendok teh. Dan misalnya hamburger plus sama kentang gorengnya, berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow, luar biasa sekali. Banyak sekali ya teman-teman ya. Dan teman-teman tahu ya, untuk membakar kalori lemak itu butuh waktu yang luar biasa. Nanti pada sesi berikutnya kita akan belajar gitu ya, bagaimana caranya membakar kalori dengan melalui berolahraga. Nah, ini saya kasih tips ya, bagaimana caranya mengontrol asupan lemak kita. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mengurangi yang namanya makanan gorengan. Ya, jadi teman-teman banyak sekali pilihan-pilihan selain makanan gorengan, antara lain seperti dikukus, direbus, atau dipanggang. Nah, itu merupakan alternatif makanan cara olahan gitu loh, untuk mendapatkan kualitas makanan yang rendah lemak. Terus nanti kalau misalnya teman-teman memilih protein, silakan pilih protein yang tanpa lemak. Contohnya daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit ya. Nah, biasanya dalam program Slim Marathon ini kita selalu menyarankan kalau misalnya kita mengkonsumsi ayam, pilihlah bagian dada, karena bagian dada itu merupakan protein yang paling tinggi ya gitu. Jadi lemaknya itu sangat rendah sekali dibandingkan bagian-bagian yang lain kayak seperti sayap ataupun bagian paha. Nah, itu juga ya, pilih produk rendah lemak atau yang tanpa lemak. Gunakan sedikit
lemak saat memasak. Ini maksudnya adalah kita usahakan jangan menggunakan terlalu banyak minyak goreng atau mentega atau margarin ketika kita memasak makanan kita ya. Nah, jadi kalau untuk dessert gitu loh, biasanya kan pencuci mulut setelah makan itu kita ada cari kue atau mencari roti gitu ya. Nah, kita sarankan untuk memilih buah-buahan sebagai penutup makanan kita. Nah, jadi sesi tentang apa itu lemak cukup sampai sekian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan materi pada hari ini cukup jelas dan semoga nantinya teman-teman ini bisa diulang-ulang lagi materinya gitu lah ya, karena ketika kita menggabungkan kombinasi makanan kita yang seimbang antara karbohidrat, protein dan lemak gitu loh, itu nanti akan menghasilkan gitu loh, keseimbangan tubuh, dan artinya tubuh kita ini lebih berenergi gitu loh,